أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala kehidupan kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan sekaligus mematikan kita, Allah yang maha perkasa dalam kehidupan ini, Allah yang kuat. Selayaknya lah kita selalu bersyukur kepadanya, karena sudah banyak nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita dalam kehidupan ini. Semoga kiranya kita termasuk kategori orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikannya itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah agar kiranya kita diberikan Allah kekuatan lahir dan batin untuk mampu menteladani Rasulullah dalam kehidupan ini, sekaligus menjadikan sunnah-sunnahnya menjadi kebiasaan hidup kita. Dan itu bisa kita lakukan kecuali sifatnya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan merealisasikan sunnah-sunnah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka syafaatlah yang kita harapkan dambakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung sejenak dalam kesempatan yang mulia ini. Sudah hampir lebih kurang 2 tahun lebih pandemi COVID-19 tidak hanya melanda orang-orang di luar Islam saja, walaupun awalnya sumbernya adalah di negara yang bukan Islam, tapi sekarang sudah menyusup ke seluruh penjuru dunia, termasuk juga kita di Indonesia yang kita cintai ini. Data statistik dari Departemen Kesehatan menunjukkan setiap hari ada saja yang meninggal wafat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diponis karena penyakit yang mendadak. Itulah dia COVID-19 yang kita ketahui. Banyak saudara-saudara kita yang masih muda belia, yang menurut ukuran akal kita dibandingkan dengan umur kita, di bawah usia kita, tetapi terpapar dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk merenungkan arti kematian dalam hidup ini. Dalam konsep Islam yang dituturkan oleh Al-Quran bahwa kematian ini adalah hal yang pasti, sementara angan-angan cita-cita kita belum tentu pasti. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila batas usia seseorang itu sudah
sampai kepada ajalnya, maka seseorang tidak akan bisa melakukan negosiasi tawar-menawar dengan Allah untuk memperlambat maupun mempercepat kematian itu. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, dimanapun kamu berada, di balik tembok yang kuat pun, kalau sudah sampai ajal seseorang, maka dia tidak akan bisa untuk mentolerirnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian adalah gerbang kehidupan dunia untuk menuju kehidupan barzah, alam kubur yang sementara, dan tentunya akan menuju ke alam akhirat. Tidak bisa kita akan berada di alam barzah dan alam akhirat kalau tidak diawali dengan kematian. Tapi tentunya kita berharap bahwa walaupun barzah sementara, kita bisa selamat di alam barzah, apalagi kita akan bahagia selamat di akhirat. Sebagaimana kita sering mendengar ayat surah Ad-Duha mengatakan, wa khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu kekal, bahwa akhirat itu abadi, dan kehidupan akhirat yang abadi dan kekal itu adalah lebih baik dari kehidupan dunia yang sementara yang kita arungi ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian ini adalah sunnatullah, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 saya bacakan di awal khutbah tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana lagi kalian engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah lah yang akan mematikan, berawal dari kematian, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan kembali kamu, kemudian Allah hidupkan lagi kembali. Sesungguhnya kemudian Allah akan mengantarkan kalian bertemu dengan Rabbmu, dengan sang penciptamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir menerjemahkan ayat ini, menafsirkan ayat ini bahwa kenapa lagi kita harus engkar, kenapa lagi kita harus berperilaku mendustakan ayat-ayat Allah, padahal jelas kata Ibnu Katsir, kematian itu pasti, kita dibangkitkan kembali nantinya untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkannya. Mulut dikunci mati oleh Allah. Yang mempertanggungjawabkan yang kita lakukan ini adalah berbicara, menyaksikan 10 panca indera kita, mata kita, telinga kita, seluruh panca indera kita akan melaporkan apa yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan semuanya perilaku kita. Dikunci mati rapat-rapat mulut kita. Mungkin selama ini mulut bisa berkelit, bisa berdusta, bisa berbohong, tapi dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh panca indera kita akan menyaksikan dan berbicara di hadapan Allah. Ini yang kulakukan, itu yang kulakukan, ini yang kukerjakan, itu yang kukerjakan. Jemaah sidang Jumat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami berpesan pada diri kami dan kita semuanya, kematian itu pasti akan dialami semua makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini. Namun jadi persoalan adalah kalau mati masalah biasa, yang luar biasa adalah mempersiapkan kematian. Saya ulangi, mati adalah masalah biasa, silih berganti datangnya kepada seseorang. Tapi yang luar biasa adalah mempersiapkan kematian itu, mempersiapkan hal yang pasti itu. Ini yang sekarang jadi problem dalam hidup kita, karena banyak orang yang tidak mempunyai persiapan untuk menyongsong yang pasti itu. Dia terlena dengan kehidupan dunianya. Wa kharrahumul hayatud dunya, dia tertipu dengan kehidupan dunia. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah,
ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh kita. Yang pertama adalah, persiapan pertama adalah beramal sebaik mungkin. Beramal, berkarya, berbuat yang terbaik dengan sebaik mungkin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian. Allah lah nanti akan membangkitkan kalian lagi di barzah dan di alam akhirat. Sebenarnya Allah ingin menguji di kematian dan kehidupan yang kalian alami itu, siapa di antara kalian yang the best, yang baik amal ibadahnya. Sekali lagi, ahsanu amala, yang terbaik dari amal ibadahnya. Bukan yang banyak dari amal ibadahnya, tapi yang lebih bagus itu adalah sudah banyak, baik pula. Selama ini banyak umat Islam beribadah dengan banyak, tapi tidak memperhatikan kualitas dari ibadahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator alat ukur amal yang terbaik? Dalam konsep Islam yang pertama adalah amal itu harus berkualitas, bermutu. Amal bisa berkualitas, bermutu jika amal itu dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Harus dilandasi dengan pengetahuan atau ilmu. Kalau ibadah itu dikerjakan hanya tradisi dari nenek moyang kita saja, dari keturunan ayah dan atau kita saja, ini bahaya ini. Nah, oleh karenanya dalam Islam dituntut sekali bagi seluruh orang Islam wajib untuk menuntut ilmu. Ada ilmu bersifat ain secara pribadi dan ada yang bersifat yang sifatnya kifayah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang tahu tentang kondisi amal kita, apakah berkualitas atau hanya sekedar pepesan yang kosong saja, yang setiap saat kita beribadah tapi tidak ada bermakna untuk diri kita, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang tahu. Jangan asik melihat orang lain, lihatlah kualitas mutu dari amal ibadah kita yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator atau alat ukur amal itu the best, yang terbaik adalah dilakukan secara istiqamah. Terus menerus. Dia tidak berhenti melakukan kegiatan aktivitas. Walaupun aktivitas itu, kegiatan itu sangat kecil bentuknya. Ada sahabat dulu, amalannya cuma bismillahirrahmanirrahim. Ada juga sahabat yang kerjanya hanya beristighfar saja, tapi itu membawa keberuntungan bagi dirinya, termasuk keberuntungan duniawi. Sedikit tapi rutinitas. Inilah istiqamah. Memang sholat tahajud dia malam, tapi sebulan sekali, 3 bulan sekali. Memang dikerjakannya tahajud itu 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Tapi ada orang setiap malam dia bertahajud, bermesraria dengan Allah, mencurahkan seluruh isi hatinya dengan Allah, walaupun 2 rakaat. Tapi hampir setiap malam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang baca Quran satu hari itu 1 juz, tapi dikerjakan sebulan sekali. Pas waktu bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak lagi mau baca Quran. Lebih baik adalah dibaca walaupun 2 ayat setiap hari, tapi rutin, istiqamah, dan seterusnya ibadah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal lil amal adwamuhu wa in qalla." Sebaik-baik dari amal ibadah yang kita lakukan adalah adwamuhu wa in qalla, dikerjakan berkelanjutan, istiqamah melakukannya walaupun sedikit dari amal itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa ukuran amal itu yang terbaik? Dikerjakan dengan ikhlas.
Ikhlas ini adalah God oriented. Orientasi adalah karena Allah. Kalaupun ada menjanjikan harapan dibayar setiap bulan dari gaji kita, tapi tidak itu orientasinya. Apalagi menjadi seorang pendidik, pengajar. Orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Kalaupun ada efek dari karena Allah itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, ini bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus didahului dengan God oriented, orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang pertama adalah ikhlas itu harus Allah segala-galanya. Dan saya yakin jemaah, dalam praktek hidup kita, kalau Allah yang pertama tujuan dari ibadah kita, amal kita, karya kita, saya yakin pasti akan mengikut semua dunia itu, mengikut terhadap niat kita yang pertama tadi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana melatih ikhlas ini? Bagaimana memaksimalkan amal ibadah ini? Bagaimana menyempurnakan amal ibadah ini? Sederhana saja. Ketika saya melakukan sholat Jumat pada hari ini, anggaplah ini sholat yang terakhir bagi kita. Ketika kita baca Quran di pagi hari, anggaplah itu bacaan Quran kita yang terakhir. Karena bisa setelah itu kita mati. Anggap sholat Jumat ini nanti adalah sholat yang terakhir. Belum tentu kita berhadapan dengan sholat asar, belum tentu kita berhadapan dengan sholat maghrib. Luar biasa. Inilah yang akan mengkikis ria dan menjadikan kita ikhlas dan berusaha menyempurnakan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang rahmati oleh Allah. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathan. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladun shalih yad'u lah. Apabila mati anak Adam, manusia anak Adam, maka habis amal ibadahnya kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, ketika dia bersedekah, berinfak. Kalau saya hubungkan dengan rutinitas tadi, saya hubungkan dengan istiqomah hati, mulailah bersedekah setiap hari, walaupun 2000, ulurkan tangan kepada peminta-peminta di jalan, masukkan ke ruang, walaupun 2000, tapi rutin. Berinfaknya kawan itu, tapi satu kali tahun sekali. Apa arti uang 2000? Apa arti uang 5.000? Gak ada lagi sekarang artinya. Berceceran di rumah kita. Jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yantafa'u, ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Berbahagialah bapak-bapak para dewan guru. Allah takdirkan antum semuanya menjadi pendidik di sekolah ini. Kalaupun antum sudah mati, diamalkan anak-anak itu ilmu yang antum ajarkan, bukan hanya ilmu agama. Ilmu yang baik antum ajarkan kepada mereka itu mengalir terus walaupun antum tidak ada di muka bumi ini. Bersyukurlah banyak, karena banyak manusia yang tak sanggup dia mengajar, yang tidak dapat peluang dia mengajar. Awaladun salih yad'u lah. Dan antum juga adalah orang yang terbaik mempersiapkan anak-anak, siswa-siswa kita di sini untuk menjadi anak yang soleh yang nanti akan mereka mendoakan kedua ibu bapanya dan saudara-saudaranya, termasuk mendoakan antum sebagai gurunya, pembimbingnya. Jadi yang kedua, persiapan yang kedua adalah mempersiapkan amal ibadah yang sifatnya terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, berdoa mati dalam kondisi husnul khatimah. Imam Al-Basri
seorang sufi yang terkenal pada zamannya mengatakan seperti ini, rezeki yang paling besar itu adalah, rezeki yang paling utama itu adalah ketika hadirnya anak-anak soleh di sekitar kita. Rezeki yang sifatnya kecil, tidak ada apa-apanya, adalah harta yang kita dapatkan dari usaha kita, kecil. Rezeki yang kita impi-impikan, yang kita damba-dambakan dalam hidup ini adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita harus berdoa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhiri masa hidupku, antarkan kematianku menjadi husnul khatimah, dan jangan sekali-kali ya Allah kau tutup akhir hidupku dengan mati yang jelek. Jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selanjutnya berdoa mati dalam husnul khatimah ini adalah sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah wa dakhul jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa ini terucap kalau tidak dibiasakan. Bahkan Nabi mengatakan, di akhir dari hayat seseorang itu adalah kebiasaan yang dilakukan dalam hidupnya. Kalau main domino, main-mainlah tangannya itu. Kalau asik tenggen aja, mulailah itu. Tapi kalau dia sering berzikir kepada Allah, kalimat la ilaha illallah, luar biasa. Inilah mengantarkan dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cakap sebuah hadis di akhir khutbah ini. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya, hidayah kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang sekian ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita persiapkan untuk menuju kematian yang pasti itu dengan yang sampaikan. Semoga kiranya khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Fa'tabiru ya ulul absar.